Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak muda yang ada di Sumatera Selatan? Balik lagi kita di program Ngopi Pora, Ngobrol Pintar bersama Dinas Pemuda dan Olahraga. Bareng aku Mang Fikri, tentunya pemirsa, seperti biasa kita selalu hadir dengan narasumber yang luar biasa untuk menjaga cerita inspiratif dan juga cerita-cerita yang mungkin banyak pemirsa belum tahu. Nah, hari ini tentunya pemirsa, kalau kita membahas tentang anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan, kalau kemarin mungkin narasumber yang kita datangi ini sudah membahas tentang masalah soft skill, ada juga membahas tentang hobi dan lain-lain. Tapi jangan lupa tentunya anak muda yang ada di Sumatera Selatan ini juga harus dibekali dengan agama yang pas, karena kita tahu bahwa agama ini adalah tiang dari segala-galanya. Nah, hari ini pemirsa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini dari Sekolah Quran Trainer Indonesia, ada Kak Habibi dan juga Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentahu baju koko juga tadi. Apa kabar Kak Habibi? Alhamdulillah. Habibi atau Habib ini? Habibi. Oh, Habibi. Mbak Ulan. Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ini pemirsa, mungkin agak lain ini dari pembahasan, karena kemarin sebelumnya nih Mas Habibi kita mendatangkan ada Mas Ferdinandin Sulu sudah datang kemarin, bahas tentang olahraga, tentang skill-skill anak-anak muda juga. Nah, mungkin ini jadi salah satu pembaharuan dan juga mungkin jangan sampai dilupakan oleh anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang belum tahu ini, karena waktu Fikri Dingo juga ini alamatnya ada di daerah Kalidoni ya? Iya, benar. Jalan apa Kak Bibi? Kita di Jalan Lorong Lebak Jaya 3. Kalau di map itu bisa di search aja, di searching aja namanya Sekolah Quran Trainer Indonesia. Nah, nanti ini langsung ada jaraknya deket loh pemirsa. Rumahku di Lemabang, ini di Kalidoni. Tapi Fikri juga belum tahu ini. Nah, mungkin untuk yang belum tahu ini Kak Habibi, boleh diperkenalkan dulu Sekolah Quran Trainer Indonesia ini apa? Sudah ada dari tahun kapan? Oke. Silakan. Boleh. Jadi izin Kak Fikri ya. Jadi kita ini Sekolah Quran Trainer Indonesia. Kita itu berdiri di tahun 2021 Kak. Jadi sudah mau masuk tahun keempat. Nah, jadi kita itu sekolah khusus untuk anak-anak yatim duafa. Nah, kita 100% Kak, 100% bangkunya itu khusus anak-anak yatim duafa. Dan fasilitasnya pun kita kasih full untuk anak-anak yatim duafa. Jadi anak-anak yang bersekolah di sana itu mendapatkan semua fasilitas. Tidak ada uang pembangunan, kemudian mereka dapat seragam gratis, buku tulis gratis. Jadi semuanya mereka dapatkan dengan gratis semua. Hanya saja mereka cukup bayar SPP menggunakan sampah. Jadi bayarnya pakai sampah. Nah, ini kita bahas ini. Boleh lanjut dulu. Nah, jadi memang kita nggak mau nih anak-anak yang di kalangan anak-anak yatim duafa ingin merasakan sekolah-sekolah yang berkualitas, tapi nggak mampu kan. Jadi bisa bersekolah di tempat kami, karena kualitasnya pun tidak kalah dengan sekolah-sekolah SIT lainnya. Kami juga standarnya itu sama kayak SIT kan. Jadi kami itu sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu mungkin satu-satunya mungkin Kak di Sumatera Selatan, sekolah Islam terpadu yang bangkunya itu khusus anak yatim duafa, sekaligus bayarnya pakai sampah. Jadi ini SD atau SMP? Kita mungkin boleh Ganti ya, capek Habibi ngomong terus. Ya, jadi kita itu punya SD. SD itu sekarang ada kelas 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian juga ada SMP. SMP ini dari kelas 7, 8, dan 9. Ya dulu SD itu 1, 2, 3, 4. Iya, kita Di modemnya ganti? baru soalnya kan. Kita baru masuk ke tahun keempat nih Kak. Tidak, jadi maksudnya dia kelas 4 tuh tamat langsung SMP, atau kelas 5, 6-nya harus lanjut ke tempat lain? Tidak, kelas 4, 5 tempat kami juga. AG lanjut 6, baru SMP-nya tempat kami gitu. Oh, kayak itu. Iya. Karena memang kita itu kan berdirinya di tahun 2021. Nah, ini kalau kita hitung baru 3 tahun setengah. Jadi memang baru ada kelas 1, 2, 3, dan 4 gitu. Dan untuk SMP sendiri itu didirikan atau diresmikan di tahun 2022. Makanya baru ada 7, 8, 9-nya sekarang. Jadi ini yang pertama gitu. Karena baru masuk kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tahun ke depan ada kelas 5 Iya. kan. Baru nalar. Bingung gitu. Awan ini kan
kan Axel ya ada ya. Iya. Sekolah akselerasi kan cuma 4 tahun kira tadi. Hmm. Gitu. Sejauh ini sudah berapa banyak siswa-siswi atau santri ini nyebutnya? Siswa ya kita dia. Jadi untuk siswa yatim duafa untuk gabungan dari totalnya SMP dan juga SD itu ada 141 siswa. 141 siswa. Iya. Ini mayoritas dari daerah mana kalian ya, Habibie? Ini mayoritas Wong Kalidoni kalau aku itu. Tidak, kita Palembang Kak. Bahkan ada yang dari Jakabaring, ada yang dari Kertapati juga. Jadi memang kita khususkan untuk kota Palembang juga. Nah, jadi anak-anak yatim duafa yang di kota Palembang bisa bersekolah di sana. Asal tergolong yatim duafa. Nah, itu kan sebenarnya pemirsa kalau kita ngomongin masalah penerimaan siswa baru ya. Iya. Sekarang ini kan lagi penerimaan siswa baru untuk mencari siswa-siswi dengan kebutuhan khusus lah. Ini susah beda ini. Nah, sebenarnya dibilang susah, ya lumayan lah ya. Lumayan. Karena berkebutuhan khusus ini ada kebutuhan khusus ini yang buatnya susah kan. Jadi kami memang carikan anak-anak yang memang khusus untuk anak-anak yatim duafa yang pengen bersekolah standar SIT. Dan itu tantangannya lumayan lah, karena kami perlu survei juga Kak. Jadi kami itu tidak langsung nerimo kan. Iya. Jadi kami melihat pendataannya, kami survei langsung ke lapangan. Benar enggak butuh bantuan? Karena Palembang ini banyak nyamar buntu. Ngomongin Saro ini pas datang besar lah rumah dia dari rumah gitu kan. Oh jadi disurvei dulu gitu ya? Disurvei dulu, benar enggak? Ya. Tapi sejauh survei ini ada enggak yang budi itu? Ya beberapa mungkin. Ada ya. Iya. Mungkin kan menurut mereka nggak mampu gitu kan. Tapi kita lihat masih ada yang lain yang memang nggak mampu untuk bersekolah. Wih, ini tim surveinya susah nih. Lebih dari tim survei kredit pur ini. Macam mana ini kesulitannya ketika ini mensurvei ini? Pastikan apalagi ini kan anak-anak ya, anak-anak yang pasti kalaupun memang kasarnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, pasti itu dari siapa yang ngedaftar aja kan, tidak mungkin dia yang ujuk-ujuk datang kan. Nah, mana ini? Kita kan memang melalui online juga kan. Biasanya mereka yang daftar ini itu kenalan wali-wali siswa yang sebelumnya gitu kan. Ada beberapa juga gitu. Ada yang memang dapat informasi dari flyer-flyer atau banner-banner yang kami sebarkan. Nah, memang awalnya itu pasti kami di pendataan, karena kan di data tersebut harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, dari situ kami pilih-pilih dulu kan, kami pilih langsung kami survei ke lapangan, mulai dari apakah benar ini anak yatim atau bukan, atau termasuk golongan duafa atau bukan, melihat penghasilannya juga, sama kayak Unsri kan kalau ada survei KIP kan, melihat penghasilan orang tua gitu kan, tanggungannya berapa. Mungkin kalau kita lihat, gajinya mungkin 5 juta ke atas nih, tapi tanggungannya lebih besar, itu kita lihat juga. Nah, kalau kayak ini kriterianya kayak mana itu? Untuk kategori duafa lah ya yang dibantu ini, dan juga yatim, ketika yatim dan duafa ini jadi satu kategori dah. Ya. Dalam artian ada yang yatim tapi keluarganya besar, masih dia merupakan keluarga yang mampu. Ada juga yang duafa tapi wong tuanya masih lengkap. Nah, kayak mana untuk mensinkronkan dua kategori itu tadi? Kalau kami yatim harus duafa. Jadi kalau yatim memang dia mampu, itu tidak masuk kategori kami. Tidak masuk kategori ya. Benar. Jadi harus jadi siko. Harus jadi satu yatim duafa. Dan duafa pun begitu. Jadi memang kami melihat juga mulai dari keadaan rumahnya juga. Jadi beberapa santri juga di sekolah, siswa-siswa yang di sekolah kami itu ada rumahnya itu semi permanen lah, kayak semi permanen. Kemudian rata-rata juga yang pekerjaan orang tuanya itu buruh, kemudian tukang gitu kan. Ada yang serabutan gitu. Memang nggak mampu lah untuk bersekolah dengan
SPP yang besar gitu kan. Ya, kita berikut ke bulan coba. Kalau tadi kan sudah dibahasnya sama Habibie masalah untuk penerimaannya. Nah, yang pengen ditahu juga apa baik sih yang dipelajari semua adik-adik ini? Karena kan kalau ngomongin masalah sekolah Quran trainer ini gabungan antara sekolah itu pesantren juga jiwong kan. Ini kira-kira yang dipelajari apa? Apakah mereka juga belajar matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, atau Quran trainer memang full untuk mempelajari Al-Quran di dalam itu? Benar. Jadi untuk yang kita pelajari di situ itu selain juga ilmu pengetahuan, benar dari yang Kakak bilang tadi, ada IPA, ada matematika, pokoknya ilmu pengetahuan umum, kita juga belajar yang namanya kurikulum Grow with Quran. Nah, di situ kita belajar menghafal Al-Quran. Jadi anak-anak ini setiap harinya juga diajari untuk murojaah, untuk menghafal Al-Quran itu tadi. Kemudian juga ada kurikulum pertanian Islam. Jadi anak-anak itu kita ajari untuk mereka ini peduli dengan lingkungan, mereka ini bisa memandirikan diri mereka nantinya. Mereka punya pengetahuan untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi antara pelajaran agama tentang Qurannya dapat, tapi pelajaran-pelajaran yang seperti biasa juga mereka dapat kayak gitu ya. Berarti otomatis kalau untuk masalah ijazah kayak mana itu? Apalagi ini belum ada yang kelulusan kan, baru tahun ke-3 masa tahun ke-4, berarti otomatis 2 tahun lagi mungkin baru ada yang kelulusan dari kelas 6 itu. Kayak mana itu? Alhamdulillah kita udah ada legalitas kayaknya, sudah ada surat legalitasnya dari Dinas, dan insya Allah ijazahnya itu resmi setara dengan SD atau SMP umum lainnya. Jadi insya Allah setelah memang mereka lulus dari sekolah kita, jadi ijazahnya juga resmi insya Allah dari pemerintah. Kalau SMP sudah ada yang kelulusan? Belum kan, kita baru insya Allah tahun ini. Wah, SMP ini tahun keberapa ini? Tahun ketiga. Tahun ketiga, berarti tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini baru ada Ya, kelulusan. insya Allah ada alumninya. Amin. Tapi kalau nanya dengan adik-adik yang sekolah di sana sekarang ini, target mereka ke depan ini kayak mana? Kalau kita kan sebenarnya udah punya misi sebelum meluncing sekolah ini kayak. Kita tuh melihat banyaknya anak-anak di kalangan yatim duafa nih sepertinya nggak sulit untuk mendapatkan kesempatan belajar tinggi, ikut les tuh nggak bisa, bahkan banyak yang putus sekolah kan gara-gara nggak bisa bayar SPP. Nah, disinilah baru kita lahir untuk mengentaskan ya bersama pemerintah lah untuk mengayomi anak-anak yatim duafa ini, karena kita sama mimpinya juga dengan mimpinya Indonesia Emas tahun 2045. Nah, jadi kita benar-benar mau anak ini punya kesempatan yang sama dengan anak-anak umumnya lainnya bersaing di masa depan. Jadi kami itu ingin memberikan pendidikan yang kontinu kan, mulai dari SD, SMP sampai SMA, hingga akhirnya lulus SMA itu harapan kami anak-anak ini bisa masuk bersaing, berkompetisi, masuk universitas favorit di Indonesia. Kalau untuk hafalan itu sendiri, kita punya target kelas 2 SMA itu sudah 30 juz. Kelas 2 SMA? 2 SMA. Tapi dari SD kan? Ya, SD, SMP, sampai SMA. Bukan dari kelas 1 SMA? Ya. Jadi insya Allah ketika kelas 2 SMA itu sudah hafal 30 juz, mereka akan kami fokuskan karantina persiapan masuk kampus-kampus favorit. Nah, itu visi kedepannya. Jadi anak-anak yatim duafa punya kesempatan yang sama dengan anak-anak umum lainnya berkompetisi untuk sukses di masa depan. Gitu kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ini pemirsa, ketika sekolah ini tidak demening ke SPP, ya dah. Pecah mana nasibnya sekolah ini? Kayak guru nak digaji, listrik nak dibayar, itu nah. Dari mana ini sumber pemasukan dari sekolah Quran Trainer ini Dewe? Kalau sumber pemasukan kita kerjasama ya, cari kerjasama bersama masyarakat untuk menjadi orang tua asuh. Jadi orang tua asuh ini yang bukan orang tua yatim duafanya, yang turut serta membantu, yang mendanai sekolah anak-anak tersebut kan. Jadi kita itu ada yang untuk saat ini kan ada SD dan SMP.
untuk SD itu sendiri itu orang tua asuhnya mendanai sebesar 300.000, untuk yang SMP 400.000 per anak. Jadi per anak. Per bulan Per bulan ya, bulan. Jadi dari bantuan orang tua asuh inilah yang kita mendanai gurunya, administrasi, kemudian sarana dan prasarana. Hanya saja Kak, saat ini itu memang itulah tantangan ya, tantangan yayasan, tantangan. Lebih saru juga nyari wong tua asuh itu. Nyari murid yang saru, nyari wong tua asuh yang saru juga. Iya. Nah jadi memang saat ini tuh baru ada 41 orang tua asuh. Jadi masih ada 100 lagi gitu kan. Itu lah banyaknya itu sudah 40 itu. Susah nih pasti nyarinya itu. Benar kan? Dan juga tadi ngomongin SPP bahwa mereka ini membayar dengan sampah. Nah di mana sampah itu? Nah jadi diolah atau dijual terus duitnya untuk bayar sekolah itu tadi mau mana? Jadi kalau mereka ngejual jadinya merepotkan mereka ya. Jadi mereka cukup setorkan sampahnya, nanti akan diolah sama tim. Jadi kami itu ada tim juga, namanya Bank Sampah Indonesia Legacy. Nah, jadi nantinya tim akan menyetorkan ke Bank Sampah Indonesia Legacy ini ada komposernya ya, komposernya. Nanti SPP anak-anak itu diolah bersama anak-anak juga mengolahnya. Yang nantinya itu akan menjadi pupuk organik cair. Nah, pupuk inilah yang akan didagangkan, diperjualbelikan, yang mana keuntungan dari penjualan pupuk ini itu untuk membantu fasilitas-fasilitas atau menutupi lah yang belum mempunyai orang tua asuh tadi, untuk memfasilitasi sarana prasarana, bayar guru juga dengan naik duafa. Itu gak kira-kira. Jadi diperjualbelikan hasil dari bahan sampah-sampah yang sudah diolah itu tadi. Iya benar Kak. Tapi kalau kerjasama dengan antara BUMN, BUMD, pihak-pihak swasta untuk menghidupi sekolah ini sudah pernah digawe ke belum? Mungkin kami pernah Kak, kami sebenarnya sudah ngajuin ya proposal, mungkin belum ada tanggapan lah dari pemerintah. Saat ini kita sebenarnya sudah ada dari PLN ya. Nah, tapi itu kan masih nyumbang listrik baik belum menutupi sepenuhnya gitu untuk fasilitas anak-anak. Memang itulah tantangan mungkin dari yayasan kayak. Tapi fasilitas yang sudah ada sekarang di sekolah ada apa baik? Kita sudah ada kelas kan. Kelas itu ada 4 kelas untuk kelas. Nah selebihnya anak-anak itu belajar di saung sama di masjid. Oh itu. Yang belum terbangun kelasnya di sana. Dan kita juga udah kasih fasilitas anak-anak itu kursi cetos bagi yang sudah ada kelasnya. Sama kalau yang belum ada kelas, mereka pakai meja belajar lipat itu kan. Dan seragam juga kita kasih ke anak-anak, sama buku-buku tulis, buku LKS mungkin LKS sama peralatan-peralatan tulis lainnya. Jadi memang anak-anak itu kita kasih full fasilitas buat mereka. Kan orang tuanya itu cukup antar sama awasi anaknya di rumah aja. Jadi nggak perlu mikirkan biaya pembangunan gitu kan atau uang pangkal. Kalau kita sekolah-sekolah lain kan, terutama SD, IT atau SIT, uang pangkalnya lumayan kan, lumayan besar, dan itu nggak sanggup bagi anak-anak yang kalangan yatim duafa, orang tua yatim duafa. Jadi insya Allah di sini mereka bisa fokus tuh belajar tanpa harus memikirkan bulan depan harus bayar SPP lagi atau bayar yang lain-lain, bayar seragam baru. Insya Allah memang anak-anak dikasih full di sini. Dan juga yang ditanya pasti sama Bapak Ibu di rumah adalah tenaga pengajar. Nah, yang ngajar ini dari mana baik? Ya jadi kalau untuk pengajar sendiri kita memang kalau dibilang mengutamakan ya dari Kota Palembang. Jadi untuk yang mengajar itu dikhususkan memang mereka itu yang memang mumpuni di bidang itu. Kita memberikan pengajar yang berkualitas, yang sesuai dengan
mata pelajaran yang mereka berikan ke anak-anak. Berapa banyak tenaga pengajar di sekolah sekarang? Kalau untuk sekarang itu udah lebih dari 12 guru Kak ya. Karena banyak juga mata pelajaran yang harus diajar, ditempuh juga. Terutama ustadzah-ustadzahnya kita memang ada yang guru-guru tetap di sana, ada juga yang honor kan, habis ngajar langsung pulang gitu. Dan insya Allah memang sarjana semua yang mengajarkan anak-anak gitu. Dan kami juga menjalin kerjasama juga dengan beberapa komunitas, tapi komunitas ini biasanya kasih kelas-kelas inspirasi gitu buat anak-anak. Jadi kemarin udah sempat sama buku-buku Linda kan datang pas Ramadan, itu ngasih kelas-kelas inspirasi buat anak-anak biar semangat untuk melanjutkan pendidikan. Baik, jadi tentunya tenaga pengajarnya bagus, berkualitas, dan juga tentunya pemirsa sekolah ini memang menjadi terobosan baru lah ya untuk di Kota Palembang. Bahkan di Sumatera Selatan mungkin siko-sikonya sekolah yang memang diperuntukkan untuk kaum yatim dan juga duafa. Bukan untuk Palembang baik ya, tapi untuk seluruh daerah juga bisa. Seluruh daerah bisa. Nah mungkin sebelum kita nutup ini Habibie boleh mengajak lah. Mungkin ada bapak ibu yang lagi nonton sekarang, punya kawan, punya tetangga, punya sanak yang mungkin pas dengan kriteria yang sudah dijelaskan sama Habibie tadi, bolehlah promosi dikit kita endorse ke. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang menonton podcast ini, mungkin ada saudaranya atau tetangganya yang memang masuk kriteria yatim duafa, bisa mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Quran Indonesia yang ada di Kalidoni, tepatnya di Lorong Lebak Jaya 3. Dan untuk masyarakat atau orang tua yang ingin membantu, teman-teman yang ingin membantu anak-anak yatim duafa agar mereka ini tetap bisa melanjutkan sekolahnya secara maksimal, bisa menjadi orang tua asuh untuk membantu anak-anak yatim duafa di Kota Palembang. Dan harapan kami sekolah ini bisa ada, bukan hanya di Palembang saja Kak. Kami harap ini bisa ada di seluruh Sumatera Selatan kan, sehingga anak-anak yatim duafa di setiap daerah itu bisa merasakan pendidikan terbaik. Gitu kan. Baik. Instagramnya apa? Nama Instagramnya Sekolah Quran Trainer Indonesia. Sekolah Quran Trainer Indonesia. Pertama di Palembang dan juga Sumatera Selatan. Benar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Habibie dan juga Wulan. Ini salah siko narasumber yang belum pernah pikir dengan juga sebelumnya. Jadi semoga bakal menjadi inspirasi. Jangan lupa pemirsa follow sekali lagi akun dari Sekolah Quran Trainer Indonesia, dan jangan lupa buat pemirsa yang nonton video ini share, bagi ke kirim ke kawan-kawan biar makin banyak yang tahu dengan Sekolah Quran Trainer Indonesia. Sampai jumpa lagi pemirsa di Ngopi Pora, Ngobrol Pintar bersama Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Aku Maki Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.